Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Astuti Biki. Saya dari program studi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan membahas materi tentang UML atau yang biasa dikenal dengan Unified Modeling Language. Baik, langsung saja kita ke pengertian UML. UML adalah suatu metode permasalahan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau yang lebih dikenal dengan suatu bahasa yang sudah menjadi standar atau visualisasi perancangan dan juga perdokumentasian sistem software. Selanjutnya yaitu fungsi UML. UML memiliki fungsi sebanyak 6 fungsi. Yang pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan. Yang keempat, dapat berguna sebagai blueprint. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep orientasi objek. Yang keenam atau yang terakhir yaitu dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat digunakan oleh manusia atau mesin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari diagram UML. Yang pertama itu ada use case diagram. Use case diagram yaitu salah satu diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai dan dengan sistemnya. Yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Yang ketiga yaitu sequence diagram. Sequence diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan dari tahapan yang harus dilakukan, dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Yang keempat yaitu class diagram. Class diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada suatu sistem tersebut. Yang kelima yaitu state machine diagram. State machine diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Yang keenam yaitu communication diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat menggambarkan tahapan yang terjadi suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Yang ketujuh yaitu development diagram. Development diagram yaitu salah satu diagram pada UML yang menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware dan digunakan untuk menerapkan suatu sistem dan hubungan antara komponen hardware. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu campaign diagram. Campaign diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan software pada suatu sistem. Campaign diagram merupakan penerapan software dari satu atau lebih kelas dan biasanya merupakan file data atau X, source, kode, tabel, dokumen, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.